Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan sistem endomembran, retikulum endoplasma, dan segregasi protein. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada Muhammad Abdul Irhaswan Muslimin. Yang kedua, Maulidi Azhara. Dan yang ketiga, Risa Listiani S. Materi pertama adalah komponen penyusun sistem endomembran. Di dalam sistem endomembran terdapat banyak membran yang berbeda pada sel eukariotik. Mereka inilah yang melaksanakan berbagai tugas di dalam sel. Beberapa di antaranya ialah mensintesis protein, kemudian mentransfernya ke dalam membran organel atau keluar dari sel, detoksifikasi racun, serta metabolisme dan pergerakan lipid. Sistem endomembran merupakan mekanisme hubungan struktural dan fungsional antar komponen sel, khususnya dalam menghasilkan protein sekret maupun protein untuk kebutuhan internal sel. Perlu diketahui bahwa membran-membran pada sistem endomembran dihubungkan melalui kontinuitas fisik langsung maupun melalui transfer segmen-segmen membran sebagai vesikel yang berukuran mungil. Terkait dengan hal tersebut, berbagai membran yang ada pada sistem endomembran tidak mempunyai karakteristik yang identik, baik itu dari fungsi dan juga struktur. Mereka selalu memiliki perbedaan, terlebih lagi ketebalan, komposisi unit molekuler, dan jenis-jenis reaksi kimia yang berlangsung dalam suatu membran dapat dimodifikasi beberapa kali semasa membran hidup. Untuk komponen penyusunnya, sistem endomembran sel eukariotik mencangkup antara lain retikulum endoplasma, kompleks Golgi, endosom, dan juga lisosom. Untuk komponen penyusun yang pertama ialah retikulum endoplasma, merupakan organel yang terdiri dari dua jenis, yaitu Re kasar ditempeli ribosom dalam bentuk kantung dan Re halus berbentuk tubulus pipih. Re kasar berfungsi memproses lebih lanjut protein yang disintesis oleh ribosom, sedangkan Re halus berperan untuk mensintesis lipid dan hormon steroid, menyimpan kalsium intraseluler dan menetralisir racun. Kemudian yang kedua adalah kompleks Golgi atau aparatus Golgi, merupakan tumpukan kantung pipih yang memiliki banyak vesicula transport dan terletak di tengah-tengah sel dekat nukleus, berperan sebagai organel sekretori yang mensekresikan protein dari REK menuju target. Yang ketiga ada endosom. Endosom adalah vesikel terikat membran yang terbentuk dari proses endositosis, sedangkan endositosis adalah proses yang membawa bahan ke dalam sel melalui invaginasi membran plasma, dan dengan demikian membentuk vesikel. Oleh karena itu, fungsi utama endosom ialah melayani sebagai vesikel sementara untuk transportasi. Komponen penyusun yang terakhir ialah lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk vesikula yang berasal dari aparatus Golgi yang berfungsi sebagai alat pencernaan intraseluler yang mengandung enzim degradasi tingkat tinggi, yakni enzim lisozim. Lisosom sendiri hanya dapat ditemui pada sel hewan. Selain itu, lisosom juga berperan dalam mendegradasi organel sel yang tua dan telah rusak, serta mereduksi sel yang ditelan oleh sel fagosit. Pada pembahasan berikutnya adalah mekanisme kerja dari sistem endomembran itu sendiri. Di tahapan pertama, nukleus melakukan transkripsi protein dan menghasilkan mRNA, yang kemudian mRNA keluar dari nukleus melalui pori menuju sitoplasma. Ribosom mengikat mRNA dan melanjutkan sintesis protein atau translasi dan menghasilkan protein. Selanjutnya, Re kasar menerima protein dari ribosom dan dibungkus dalam vesikula menuju badan Golgi. Re halus mensintesis lipid dan enzim steroid lalu dikirim ke badan Golgi. Kemudian badan Golgi akan memodifikasi protein dan lipid sesuai dengan tujuan pengiriman. Selanjutnya, protein dan lipid disekresikan oleh badan Golgi dalam vesikula menuju target, dan sebagian lagi menjadi lisosom untuk pencernaan. Lisosom fusi dengan vesikula hasil fagositosis untuk dicerna atau degradasi. Setelah itu, vesikula lainnya akan dikirimkan keluar sel atau organel target lain, seperti halnya mitokondria, kloroplas, dan juga sitoplasma. Materi selanjutnya adalah struktur tentang retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan jaringan kontinu dari kandung pipih, tubulus, dan vesikel terkait yang membentang di seluruh sitoplasma sel eukariotik.
Retikulum endoplasma pertama kali diamati pada akhir abad ke-19 ketika dicatat bahwa beberapa sel eukariotik, terutama yang terlibat dalam sekresi, mengandung daerah yang diwarnai secara intens dengan pewarna dasar. Signifikasi wilayah ini tetap diragukan sampai tahun 1950-an, ketika daya pisah lingkup mikroelektron ditingkatkan secara dramatis. Ini memungkinkan ahli biologi sel untuk memvisualisasikan untuk pertama kalinya jaringan rumit Re dari membran intraseluler dan untuk menyelidiki peran Re dalam proses seluler, dan ini adalah hal yang umum. Retikulum endoplasma sendiri merupakan sistem membran yang sangat luas yang terdapat di dalam sitoplasma, karena sebagian besar atau 50% dari semua membran yang terdapat pada sebuah sel adalah membran retikulum endoplasma itu sendiri. Membran retikulum endoplasma memiliki struktur berlipat-lipat, membentuk suatu ruangan yang disebut lumen Re atau sisterna Re yang berbentuk labirin. Retikulum endoplasma terdapat dua daerah yang berbeda secara fungsional, yaitu daerah Re yang permukaan sitosolik membrannya ditempeli ribosom disebut dengan retikulum endoplasma granular atau RIG, atau retikulum endoplasma kasar REK. Daerah yang kedua tidak terdapat ribosom pada permukaan sitosolik membran Re, disebut retikulum endoplasma agranular atau RIA, atau retikulum endoplasma halus REH. Kedua macam retikulum endoplasma ini menyusun sistem membran yang melingkupi suatu ruang, dengan bagian dalam membran disebut luminal atau ruang sistema phase, dan daerah di luar membran disebut ruang sitosolic space. Perbedaan morfologi antara retikulum endoplasma kasar dan halus terletak pada ada tidaknya ribosom yang terikat pada membran yang berhadapan dengan ruang sitosolik. Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki struktur tubular dengan permukaan kasar karena ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma kasar memiliki fungsi utama melakukan sintesis protein, terutama protein yang digunakan untuk hasil sekretory. Kebanyakan sel eukariotik memiliki lebih banyak REK dibandingkan REH karena dibutuhkan untuk sintesis protein plasma membran dan protein sekresi. Retikulum endoplasma kasar biasanya terdapat pada sel tertentu yang berfungsi untuk menghasilkan protein sekret spesifik, seperti halnya sel-sel penghasil antibodi, sel-sel pankreas yang menghasilkan enzim digestif, dan sel pankreas pada pulau Langerhans yang memproduksi hormon insulin dan glukagon. Kemudian jenis yang kedua adalah retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus memiliki struktur tubular dengan permukaan sitoplasma yang halus. REH memiliki berbagai fungsi, terutama untuk sintesis lipid dan metabolisme karbohidrat, serta menyediakan obat dan tokain. Sintesis asam lemak dan fosfolipid dilakukan oleh REH, tapi banyak sel hanya membawa sejumlah kecil REH-nya saja. Enzim sel hati memodifikasi REH untuk membuang racun dan mendukung proses kimia yang menetralkan mereka menjadi ekskretasi dalam tubuh. Ketika tubuh diserang oleh racun, itu menyebabkan pertumbuhan sel-sel hati dan menghasilkan lebih banyak REH. Enzim REH membantu mengantarkan obat dan toksin, terutama ke hepatosit. Pemberian racun melibatkan penambahan gugus hidroksil ke obat sehingga obat mudah larut dan dihilangkan dari tubuh. Retikulum endoplasma memiliki beberapa fungsi yang penting. Di antaranya ialah yang pertama, untuk mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetika antara inti sel dengan sitoplasma. Yang kedua, sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Yang ketiga, menjadi kalsium akan dikeluarkan dari retikulum endoplasma untuk selanjutnya akan ditujukan kepada sitosol. Kemudian yang keempat, memodifikasi protein yang disintesis oleh ribosom untuk kemudian disalurkan ke kompleks Golgi sehingga akhirnya dikeluarkan dari sel. Untuk fungsi ini bisa diberikan oleh retikulum endoplasma. Yang kelima, mensintesis lemak dan kolesterol yang terjadi di hati. Fungsi ini dapat diberikan oleh retikulum endoplasma kasar dan halus. Kemudian yang keenam, menetralkan racun, detoksifikasi pada retikulum endoplasma yang terdapat di sel-sel hati. Yang nomor 7, menjadi sarana transportasi molekul-molekul dan bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Untuk fungsi ini dapat diberikan oleh retikulum endoplasma kasar dan halus. Retikulum endoplasma kasar memiliki beberapa fungsi.
di antara kedua fungsi tersebut adalah sintesis protein dan juga glikosilasi. Yang pertama adalah sintesis protein. Secara kepengertian, sintesis protein adalah proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Asam amino ini akan membentuk protein, sedangkan protein nantinya akan berfungsi sebagai zat penyusun di dalam tubuh. Sintesis protein juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan protein yang melibatkan DNA. DNA sendiri merupakan materi genetik yang terdapat di dalam sel makhluk hidup. DNA terdiri dari kode genetik yang berupa urutan basa nitrogen. Urutan basa nitrogen inilah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pembentukan polipeptida atau protein. Fungsi retikulum endoplasma kasar yang kedua adalah glikosilasi. Secara pengertian, glikosilasi merupakan modifikasi pasca translasi yang terjadi di dalam sistem ekspresi sel eukariotik dengan menambahkan gugus gula atau glikosil pada untaian polipeptida. Modifikasi ini memiliki peran penting karena sebagian besar protein pada organisme eukariotik mengalami glikolisasi. Glikosilasi berperan dalam mempengaruhi konformasi protein atau protein folding, meningkatkan stabilitas protein, mempengaruhi interaksi dengan reseptor, serta menentukan tingkat imunogenisitas dari protein tersebut. Glikosilasi pendahuluan berlangsung di dalam retikulum endoplasma, di mana karbohidrat akan dipindahkan ke protein dan menghasilkan glikoprotein, yaitu suatu molekul yang memiliki rantai oligosakarida. Rantai oligosakarida terdiri dari 14 buah monosakarida yang terdiri atas 2 molekul N-asetil glukosamin (NAG), 9 molekul manosa, dan 3 molekul glukosa. Fungsi retikulum endoplasma halus. A. Detoklifikasi. Fungsi yang penting dari retikulum endoplasma halus adalah untuk detoklifikasi tubuh dari limbah metabolik dan obat-obat, dan sebagai obat detoksifikasi limbah yang dihasilkan dalam proses metabolisme terjadi pada RE halus yang terdapat pada sel-sel hati. Enzim yang berperan dalam detoksifikasi adalah sitokrom P450. Di dalam membran RHE halus yang terdapat di dalam organ-organ ini, toksin yang sebagai larut dalam lemak dibuat tidak aktif oleh serangkaian proses oksidasi penggunaan oksigen dan NADPH dengan bantuan katalisator NADPH sitokrom P450, seduktase dan sitokrom P450. Adanya enzim ini menjadi obat-obatan yang tidak larut air menjadi larut dalam air melalui serangkaian proses kimia sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh melalui urin untuk menjalankan fungsi detoksifikasi. RE halus menggandakan luas permukaannya jumlah RE halus yang terdapat di sel hati untuk melakukan detoksifikasi dapat menjadi dengan cara yang bervariasi tergantung pada kebutuhan yang dapat dilakukan. B. Sintesis lipida. Pada membran RE halus menghasilkan hampir semua macam lipid yang dibutuhkan untuk membentukkan membran yang meliputi fosfolipida dan kolesterol. Fosfolipida adalah turunan gliserol dan merupakan konstituen struktur yang paling penting. Membran lipid tersebut disintesis dalam gabungan dengan membran seluler yang lebih baik daripada di lingkaran air di litosol. Lipid tersebut kemudian diangkut dari RE ke pengangkut protein. Lipid disintesis di dalam sitosol dekat membran RE yang larut di dalam air membran tubuh karena integrasi lipid baru. Berkat keberadaan enzim lipase, pertumbuhan dapat terjadi di kedua bagian membran. Enzim ini bertanggung jawab untuk memindahkan lipid dari satu sisi lapisan ganda di sisi lain. C.
Penyimpanan kalsium. Retikulum sarkoplasma adalah jenis retikulum endoplasma halus yang ditemukan dalam otot polos dan lurik. Fungsi dari retikulum endoplasma ini menyimpan dan memompa kalsium. Retikulum sarkoplasma berperan dalam memicu kontraksi otot. Dalam sel-sel ini, lumen Re mengandung konsentrasi tinggi kalsium protein. Ion kalsium dipompa ke lumen Re oleh ATP ACES dan dilepaskan sebagai respons untuk sinyal yang membuat kontraksi otot. Ketika suatu sel otot dirangsang oleh impuls saraf, ion-ion kalsium membanjir melintasi membran Re kembali ke sitosol dan memicu kontraksi sel otot tersebut. Otot berkontraksi ketika ion kalsium dilepaskan ke retikulum sarkoplasma melalui myofibril dan sebaliknya otot bereaksi ketika ion dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma. Metabolisme karbohidrat. Re halus berperan dalam metabolisme karbohidrat terutama pada sel-sel hati yang menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen. Glikogen dihidrolisis menghasilkan glukosa yang kemudian dilepas ke darah. Produk pertama hidrolisis glukogen yaitu glukosa fosfat yang merupakan gula ionik yang tidak dapat keluar dari sel karena sifat polarnya. Glukosa fosfat merupakan enzim Re yang integral yang merupakan gluconeogenik fosfodilasa sebagai katalisator pelepasan glukosa dari bentuk yang mengandung fosfat dari hati. Enzim-enzim pada membran Re halus sel hati kemudian membuang fosfat pada gula ionik tersebut yang membuat glukosa dapat keluar dari sel. Jadi berperan dalam memelihara keseimbangan kadar glukosa pada darah. Biosinesis steroid. Dalam sel-sel tertentu, retikulum endoplasma halus sebagai tempat untuk biosintesis kolesterol dan hormon steroid sebagai kortisol, testosteron, dan estrogen. Sebagian besar retikulum endoplasma halus ditemukan pada sel-sel penghasil kortisol pada kelenjar adrenal, sel Leydig pada testis yang mana memproduksi hormon testosteron, produksi kolesterol pada sel hati dan sel folikuler pada indung telur yang pada memproduksi hormon estrogen. Retikulum endoplasma halus juga ditemukan pada hubungan dan plastida pada beberapa tumbuhan yaitu yang mana terlibat dalam sintesis fitohormon, kolesterol, kortisol, dan hormon steroid laki-laki dan perempuan. Hanya satu dijelaskan dalam struktur 4 cincin tetapi berbeda pada jumlah dan susunan rantai karbon dan gugus hidroksil. Segregasi protein. Di dalam sel terjadi sintesis kurang lebih 10.000 protein pada ribosom, sitoplasma, dan ribosom yang menempel pada Re. Protein tersebut untuk diekspor keluar sel, untuk kompartemen intraseluler, dan untuk komponen membran. Pemindahan protein ada yang melibatkan Re, ada yang tidak. Protein untuk sekresi, untuk organela tertentu misalnya lisosom, membran sel, membran Re, aparatus Golgi, pemindahannya melibatkan Re. Protein yang pemindahannya melibatkan Re digolongkan atas. Yang pertama, protein transmembran. Protein ini tidak dilepas ke lumen Re tetapi tertanam pada membran. Yang kedua, protein yang larut dalam air dilepas ke dalam lumen. Protein transmembran digunakan untuk membran plasma dan membran organela, sedangkan protein yang larut digunakan untuk lumen organela lain atau dilepas ke dalam sel. Protein yang pemindahannya melibatkan Re sintesisnya belum lengkap, jadi masih harus disempurnakan dalam Re dan Ag. Pemindahan ini disebut pemindahan kontralasi. Sedangkan protein untuk mitokondria, kloroplas, inti, dan peroksisom tanpa perlu penyempurnaan karena sintesisnya sudah lengkap.
Di dalam sel mamalia, sebagian besar protein memasuki RE secara kontralasi. Langkah pertama dari pemindahan kontralasi adalah asosiasi ribosom dengan RE. Ribosom ditargetkan untuk diikat ke membran RE dengan urutan asam amino dari rantai pelipetida yang sedang disintesis. Ribosom bebas dan ribosom yang terikat membran secara fungsional tidak bisa dibedakan, dan semua sintesis protein dimulai pada ribosom bebas yang ada di sitosol. Ribosom bergerak di dalam sintesis protein yang diperuntukkan untuk sekresi yang kemudian ditargetkan ke RE oleh sinyal sekuensi. Kesimpulan, sistem endomembran adalah kumpulan dari membran-membran di dalam sel yang membentuk suatu sistem. Membran-membran pada sistem ini dihubungkan melalui ketersambungan fisik langsung maupun melalui transfer segmen-segmen. Membran sebagai vesisle yang merupakan kantong yang terbuat dari membran berbentuk mungil. Sistem endomembran mencangkup selaput nukleus, retikulum, endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, dan vakuola. Fungsi RE dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Dinamakan RE kasar karena permukaan luarnya ditempeli ribosom, sedangkan RE halus dinamakan demikian karena pada permukaan luarnya terlihat halus karena tidak adanya ribosom. Di dalam sel terjadi sintesis protein pada ribosom sitoplasma dan ribosom yang menempel pada RE. Protein tersebut untuk diekspor keluar sel untuk kompartemen intraseluler dan untuk komponen membran. Pemindahan protein ada yang melibatkan RE dan ada yang tidak.